Apakah Anda pikir mata hijau indah Anda disebabkan oleh pigmen alami? Faktanya, tubuh manusia sama sekali tidak memproduksi pigmen hijau apapun di dalam iris mata. Dan ada hingga 11 warna mata hijau yang berbeda serta keuntungan tersembunyinya yang diam-diam mendukung kehidupan Anda. 1. Kebenaran tentang mata berwarna hijau dan ilusi optik. Konsep mata hijau sebenarnya adalah penyederhanaan yang berlebihan. Tidak seperti mata coklat, yang warnanya berasal dari pigmen coklat asli, mata hijau adalah sebuah trik visual. Mereka adalah kelas master dalam fisika, cahaya, dan arsitektur genetik. Mata hijau sejati sangat langka, diperkirakan hanya muncul pada sekitar 2% penduduk dunia. Namun dalam 2% yang kecil itu, terdapat spektrum beragam yang benar-benar liar. Kita berbicara tentang fenomena struktural berbeda, yang menciptakan 7 pengalaman visual yang sama sekali berbeda. Cahaya memanipulasi arsitektur mata untuk menciptakan variasi yang memukau ini. Apa yang Anda pikir adalah satu warna, sebenarnya adalah ilusi optik yang kompleks. 2. Hijau emerald atau zamrud sejati. Ini adalah cawan suci dari mata hijau, jenis yang Anda lihat di sampul majalah. Warnanya hidup, solid, dan sangat berbeda. Tidak seperti tipe olive atau aqua, mata emerald tampaknya tidak terlalu banyak berubah warna. Mereka tetap mempertahankan warna hijau rumput yang kuat bagaimanapun pencahayaannya. Lapisan stroma cukup jernih untuk menyebarkan cahaya secara efektif, menciptakan dasar biru. Mata emerald memiliki konsentrasi pigmen kuning lipokrom yang jauh lebih tinggi. Hamburan biru yang kuat, ditambah pigmen kuning yang kuat menghasilkan warna hijau cerah yang tidak mungkin salah dikenali. Serat-seratnya tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan cahaya menembus jauh ke dalam iris dan memantul kembali, menyinari pigmen kuning itu dari dalam. Ini mirip dengan cara sinar laser bergerak melalui batu permata. Itu adalah sifat resesif yang membutuhkan lemparan dadu genetik yang sangat spesifik, menjadikannya salah satu fenotipe paling langka yang dikonfirmasi pada manusia. 3. Variasi hazel atau warna kacang hazel yang bercampur hijau multiwarna. Banyak mata hazel sebenarnya adalah mata hijau dengan ledakan terpusat dari melanin. Ini sering disebut sebagai heterokromia sentral. Lingkaran luar iris adalah hijau sejati, yang disebabkan oleh hamburan cahaya yang sama. Namun, lebih dekat ke pupil, ada konsentrasi melanin coklat atau kuning yang jelas. Keajaiban dari jenis mata ini terletak pada sifat dinamisnya. Karena pupil membesar dan mengecil berdasarkan cahaya dan emosi, jumlah warna hijau dibandingkan dengan coklat yang terlihat benar-benar berubah secara fisik. Saat pupil mengecil di bawah sinar matahari yang terik, lingkaran hijau di luar menjadi maksimal, dan mata terlihat sangat berkilau. Saat pupil membesar di ruangan gelap, warna hijau terkompresi, dan pusat warna coklat menjadi dominan. Mata mereka berubah sesuai suasana hati. Ini hanyalah mekanisme tirai iris yang sedang menyingkap atau menyembunyikan lapisan pigmen yang berbeda. 4. Variasi aqua, atau warna biru kehijauan yang memikat. Ini seringkali menjadi jenis yang paling membingungkan, karena berada tepat di perbatasan antara warna biru dan hijau. Jenis mata ini bergantung pada sesuatu yang disebut efek Tyndall. Hampir tidak ada melanin di lapisan depan iris, yang disebut lapisan stroma. Saat cahaya masuk, panjang gelombang biru yang lebih pendek akan berhamburan dengan kuat. Ada lapisan debu mikroskopis yang sangat kecil dari pigmen kuning yang disebut lipokrom. Ketika cahaya biru yang tersebar itu bercampur dengan filter kuning samar tersebut, mata Anda melihat warna aqua yang cemerlang seperti kaca laut. Tampilannya seakan berubah berdasarkan baju yang Anda kenakan atau cuaca di luar. Itu hanyalah fisika hamburan cahaya yang berubah berdasarkan lingkungan sekitar. 5. Warna hijau olive, yang hangat dan bernuansa klasik. Variasi ini syarat dengan sejarah dalam penelitian genetika. Ini mematahkan aturan bahwa mata hijau harus berwarna terang. Mata hijau olive ditandai dengan kedalaman yang jauh lebih pekat dan kaya. Mereka memiliki hasil akhir mat yang menyerap cahaya dengan cara berbeda. Secara biologis, ini adalah hasil dari kadar melanin sedang. Anda memiliki hamburan cahaya yang sama yang menciptakan dasar hijau, tetapi itu dilapisi oleh selimut melanin coklat alami yang lebih tebal. Intensitasnya berkurang, dan warnanya menjadi lebih murung dan kompleks. Ini menciptakan tatapan lembut dan mengundang yang dirasakan banyak orang sebagai dapat dipercaya dan hangat. 6. Variasi hijau kelabu, atau warna batu tulis yang misterius. Ini adalah fenomena hibrida yang memikat. Variasi ini menyerupai lempengan, batu tulis, slate, yang tenang di bawah langit berawan. Struktur mata jenis ini memiliki kepadatan kolagen yang sedikit lebih tebal dibandingkan mata biru biasa, yang mengubah cara cahaya dihamburkan. Kombinasi antara nuansa abu-abu dingin dan sedikit pigmen lipokrom yang samar menciptakan keindahan yang tenang namun sangat tajam. Dalam kondisi cahaya redup, mereka sering disalahartikan sebagai warna abu-abu murni, tetapi saat melangkah keluar di bawah sinar matahari, warna hijau tua tiba-tiba bersinar. 7. Warna hijau forest atau hijau hutan tua yang gelap. Ini adalah warna tergelap dari spektrum hijau dan sering disalahartikan sebagai coklat dalam kondisi cahaya lemah. Perbedaan biologis di sini adalah kepadatan.
Pada mata hijau yang lebih gelap, struktur kolagen iris lebih tebal. Ketika lapisan stroma padat, ia tidak menghamburkan cahaya sekuat pada mata yang berwarna terang. Ia menyerap lebih banyak cahaya, dikombinasikan dengan jumlah melanin sedang untuk menciptakan warna yang kaya, renungan, dan intens. Dalam konteks klinis, orang dengan warna mata ini memiliki perlindungan yang sedikit lebih baik terhadap sinar ultraviolet dibandingkan orang bermata pucat. Itu adalah keindahan fungsional, memberikan tatapan yang terasa kokoh dan mantap. 8. Warna hijau, mint, atau hijau mint pucat dan mistis. Ini mungkin jenis yang paling halus dan menonjol dari semuanya. Mata ini bisa terlihat hampir transparan. Sains di balik mata berwarna mint adalah kekurangan pigmen yang ekstrim. Lapisan stroma sangat longgar, dan mengandung sangat sedikit melanin, dan hanya sedikit bisikan lipokrom. Karena ada begitu sedikit materi untuk menyerap cahaya, hampir semuanya dihamburkan kembali. Hamburan bergeser dari putih kebiruan menjadi warna hijau mint pucat. Data pengamatan menunjukkan bahwa individu dengan jenis mata ini sering kali lebih sensitif terhadap silau, fotofobia, karena iris memungkinkan lebih banyak cahaya menembus ke retina. Pusat hitam terlihat jelas di atas latar belakang iris yang pucat, menciptakan tatapan yang intens dan terfokus. 9. Warna hijau campur emas, atau ambar yang cemerlang. Ini adalah jenis yang paling langka dan mungkin paling kompleks secara visual. Mata hijau ambar adalah mata hijau yang telah disepuh emas. Fenomena ini terjadi ketika lipokrom, pigmen kuning itu, mengendap dengan padat namun tidak merata. Warna kuning berada di atas membentuk awan atau sinar terpisah. Mata terlihat berwarna hijau di tempat teduh, tetapi saat sinar matahari mengenainya, ia menyala dengan nada emas dan tembaga. Pada mata-mata ini, hasilnya adalah kilau logam. Itu adalah tampilan yang sering dikaitkan dengan hewan, serigala, atau kucing besar, sehingga sering digambarkan sebagai liar atau eksotis. 10. Aksen visual dari cincin limbal yang gelap. Cincin limbal yang mengelilingi tepi luar iris sering diabaikan dalam morfologi. Cincin tepi ini sebenarnya adalah lapisan melanin yang terkonsentrasi padat di tepi luar, membantu membentuk dan menonjolkan bagian warna hijau di tengah. Kemunculan tepi gelap ini menciptakan efek kedalaman optik, membuat mata terlihat lebih besar dan memiliki tatapan yang lebih intens. Cincin-cincin kontras ini biasanya cenderung memudar seiring bertambahnya usia kita, membuat mereka yang mempertahankannya hingga dewasa menjadi sangat istimewa. 11. Mata waktu dan kemampuan berubah warna yang fleksibel. Mata-mata ini tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah warna sesuai lingkungan. Banyak orang menggambarkan mata mereka seperti cincin suasana hati, mood rings. Transformasi ini sebagian disebabkan oleh fenomena hamburan cahaya yang memantulkan kembali warna lingkungan sekitar. Misalnya, baju berwarna ungu bisa membuat warna hijau pada iris menjadi lebih bersinar. Proses penuaan juga mengubah kepadatan struktur serat otot iris. Iris bukanlah lukisan statis, melainkan sistem optik hidup yang terus berinteraksi dengan cahaya dan waktu. Asteris penutup, lebih dari sekadar warna asteris hijau, hanyalah label yang kita tempelkan pada kenyataan yang kompleks. Anda tidak hanya melihat sebuah warna, Anda sedang melihat kepadatan spesifik dari serat kolagen mereka. Anda sedang melihat jumlah melanin yang tepat yang dibutuhkan nenek moyang mereka untuk bertahan hidup di lingkungan mereka. Jangan hanya mencari warna, carilah struktur, carilah cahaya. Carilah sejarah yang tertulis di dalam iris. Manakah dari 11 jenis ini yang paling dekat dengan mata Anda, atau jenis mana yang menurut Anda paling menawan? Jika Anda menyukai perjalanan mendalam ke dalam sains tersembunyi dari mata kita ini, tekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Dan jika Anda sudah menekan berlangganan, selamat datang di rumah.